Wow, kemenangan yang sangat luar biasa dan sangat indah eksekusiin gamenya dari RRQ Hoshi. Di mana mereka berhasil memenangkan game yang sejujurnya kita ngebahas dari tadi bagian drafting pace ini agak sedikit berat buat RRQ Hoshi ya. Karena lagi-lagi mereka membawakan Link di depan dari Chow dan juga Khalid yang memang bisa ngeganggu banget early gamenya. Dan mereka membuktikan bahwa pikiran kita semua salah dan luar biasa game yang sangat intens yang berhasil mereka dapatkan. Dan aku mengutip sedikit perkataan dari Bang Pascol. Jika rembulan sudah bersinar, ini waktunya Skylar meratakan Land of Down. Waduh. Kelas. Itu dia. Iya, karena tadi memang benar-benar dari Skylarnya juga yang kayak sangat-sangat sulit untuk bisa disentuh. Tadi apalagi dengan membawakan flicker loh. Bukan purify. Jadi harus benar-benar fast respon lah kalau diserang dengan lawan juga. Tapi ya Famos bukan tanpa perlawanan ya, bahkan mereka sangat-sangat merepotkan tadi ketika mereka selalu menargetkan untuk menumbangkan Dairen duluan. Jadi kalau gak ada Dairennya ini akan lebih mudah untuk Famos jelasnya bisa masuk semuanya ke belakang dengan full item nets apalagi. Cuman ya Famos mereka kurang secara kuantitas tadi waktu mereka melakukan defense di base mereka. Ya setuju sih ya, benar-benar berat sih ketika mereka dipaksa team fight dan memang itu value-nya gak sih? Karena kalau kita ngomongin stick team fight itu bakal berat banget juga buat RRQ. Yap. Dan lihat bagaimana mid lanernya ya akhirnya bagaimana dari Rins juga dengan Chusin dia di sini yang mungkin bisa menjadi target tapi dengan Purify yang dibawakan akan sangat-sangat merepotkan juga ya. Jadi tugas dari Zone sebenarnya di sini juga cukup berat sih. Kayak dia harus memilih yang mana nih sebagai buat targetnya dia. Mau target ke Skylar, wah itu responnya dia cepet banget. Mau di flicker dengan Raging Sandstorm juga masih bisa ngedodge tadi. 0% ya ini bisa dibilang gak sih? Nggak ada objektif netral sama sekali yang bisa diamankan loh sama seorang Ujin ya, Sutsujin sih di game ini. Tapi at the end dia game winning play lah bisa dibilang. Ketika dia nge-base ataupun ngambil satu lane di bawah kemudian balik. Yang mungkin banyak orang bilang kenapa nggak nge-end aja. Tapi dia lebih milih ke arah safety aja dan at the end paid off banget ya. Dia bisa nge-kill 3, triple kill walaupun akhirnya mati di arah Chibi. Dan itu menjadi game changing play lah buat RRQ yang saat itu benar-benar tertekan banget oleh tim Famos. Dan kita bakal lihat beberapa emblem yang bakal atau udah secure oleh kedua tim ini ya. Rapture dan juga Festival of Blood yang dibawakan oleh Granger yang memang tadi sempat jadi pembahasan juga nggak sih Om di awal ya, Granger Bruno. Akhirnya Granger yang absen. Ya dan di sini Grangernya ngebawain kan emblem fighter ya. Emblem fighter terus juga dengan Festival of Blood. Ya biasanya perbedaannya di sana antara emblem fighter atau emblem assassin. Kalau fighter dia bakal lebih banyak sebenarnya untuk regen life-nya dia nanti. Berarti ada 3 tipe nggak sih Om? Ya, ada yang Weapon Master juga nggak sih? Weapon Master, Master Assassin ya kan? Yap. Lebih ke defensifnya berarti di sini untuk Skylarnya juga. Kalau sumbangsi damage-nya sebenarnya ada di Skylar dan juga Sutsujin ya Mas ya. Link tanpa Angela nih, tanpa adanya backup untuk support. Tapi masih sanggup untuk bisa mendapatkan kemenangan tadi bagi RRQ Hoshi juga. Netsnya ini udah kalau dibiarin dikit lagi, kalau semuanya respawn bahaya tadi. Dan tentunya memang langsung di end juga tadi. Oke. Nets 89.000 damage dealt itu nggak terlalu kelihatan menurut gua. Bener. Dan kita akan segera menyaksikan untuk MVP of the game by GoPay. Yang sudah pasti harusnya the King of Kings, Skylar. Sebagai sosok marksman yang kita lihat sendiri, dia percaya nggak butuh Purify ketika berhadapan dengan Chow dan juga Khalid. Flicker yang dibawakan, yang justru membuat dia mendapatkan banyak positioning yang bisa mendapatkan banyak player dari Famos. Dan jujur, tadi sempat juga ada momen inhuman reaction kalau kita bisa bilang ketika hampir ya Smooth menangkap dia dengan Raging Sandstorm flickernya, tapi dia bisa untuk menghindar dengan flicker duluan. Iya, dan kita bisa melihat bagaimana itemnya juga ya. First item Hunter Strike tadi, second itemnya itu langsung ke Skypierce. Betul. Dan dengan adanya tambahan War Axe, ini seharusnya sudah lebih daripada cukup lah. Untuk setiap damage dari Rhapsody bakal bisa buat dia keep up, gak perlu pulang lagi nih. Bisa nge-regen dari minion-minion yang dilewat juga. Ya, to sustain ya, dan juga positioning yang baik banget dari Skylar ya. Buat akhirnya mereka bisa mengamankan karya game kemenangan dan kita bakal lihat juga sebenarnya dari MVP highlight ya, dari moment by moment yang dibawakan dan agresivitas yang yang dipertontonkan yang udah dibahas benar-benar real terjadi sih. Apalagi kayak seperti yang udah di-mention gak pernah ada objektif netral yang bisa dipegang karena memang ini berat banget pressure yang diberikan oleh tim Famos untuk game yang pertama. Ya, Famos adalah tim yang berani sih, meskipun ada Lantern Flare, ada Chusin di sana ya, dengan Crimson Beacon dan Telfire bisa knock up. Tapi mereka berani buat nabrak-nabrak juga loh. Dan itu salah satu poin plus untuk mereka. Cuman ya, ketika mereka salah untuk mengambil sebuah kalkulasi, mereka yang akan langsung terpunish juga. Nah ini dia.
Tuh dia. Nge-flicker. Mind blowing. Wow. Tapi memang kalkulasi dari Son perlu diperbaiki lagi ya. Karena beberapa kali itu dia early game ataupun sampai ke mid game dia lebih ke arah Dairan. Yaitu Gatot Kaca yang tankiness-nya luar biasa tinggi dengan ditambah Revitalize. Dan bukan target yang ideal lah buat semua orang dari tim Famos. Mungkin ada faktor di mana Skylar pun susah ditangkap, dia positioningnya bagus, kemudian ada cover dari Idok dan Dairen juga. Jadi mungkin agak serba salah sendiri dari Son sini. Iya, tapi jujur kalau aku bisa bilang targeting dari Zorn ke arah Dairen mungkin karena memang satu-satunya frontliner yang memang harus dihilangkan terlebih dahulu adalah Dairen ya. Karena lagi-lagi kalau misalnya sampai ngambil ke arah Idok gitu, ada chance Avatar of Guardian malah balikin momentum kan. Dan kalau misalnya ke arah Granger dan Skylar, nggak mudah sih kalau menurut aku ya. Karena dari tadi dia aman banget. Berjalan 21 menit, hanya 1 poin dead saya dari Skylar. Iya, ini karena lebih ke Arkehoshi ya. Lini depan mereka yang kelihatan itu cuma 2 tadi sebenarnya. Iya. Wow, game kedua berlangsung dengan sangat cepat. Dan somehow ini adalah game kekalahan untuk RRQ Hoshi di match yang ketiga ini ya. Kita nggak expect 10 menit Om. Ya, dan cepat putar ini berarti ya seharusnya. Iya. Buat game time dari game yang kedua tadi teman ya memang. Wow. Ya di luar ekspektasi apalagi dengan Kari yang dibawa dengan Nets nih. Ini ada player yang harus kita highlight juga karena Nets memang secara mungkin ya. Untuk seputar gameplay ketika ada Kari, ini Famos kayak kuat banget juga. Iya. Mereka bisa menjaga Karinya, full item buat Kari. Padahal di early game-nya udah mati 3 kali, di pick off berkali-kali sama Idok, terus di kill berkali-kali sama Skylar, terus kok bisa snowball kayak gitu? Karena jungle-nya beda 3 level juga tadi. Itu dia. Ada karenanya, karena Chibi-nya juga jalan dari Chibi, terus juga Jowhead dari zone-nya, targeting mereka. Iya benar-benar target yang sangat pas juga. Dimana mereka mematikan ya ini untuk early game Arkehoshi. Jadi Arkehoshi mereka gak dapat early game-nya. Ya sulit sih tadi emang kayak serba salah banget juga ya untuk teman-teman dari tim Arkehoshi. Apalagi ada upaya yang mau dibawa juga oleh Sutsujin. Yang biasa kita tahu lah ya Joy, Bing Joy ketika berada di under posisi mau coba untuk main laning jauhnya tapi gak bisa terlalu banyak. Karena memang teman-temannya aja udah adik under posisi yang dimana damage dari Nets udah semasif itu. Agak uncharacteristic ya dari Sutsujin ini. Biasanya kan dia kan kayak ice cold gitu lah. Kalkulatif banget, gak terlalu terbawa suasana, selalu poker face gitu. Tapi masalahnya ada beberapa momen di mana dia kelihatan banget bener-bener maksa gitu. Iya. Dan mungkin kalau kita bisa lihat dari item builds-nya nih, untuk di game yang kedua ini memang berlangsung dengan sangat cepat. Tapi ya terlihat bahwa 3 poin dead awal dari Nets itu masih belum bisa memberhentikan langkah dia untuk mendapatkan Trinity Marksman itemnya nih. Ini yang dibilang juga dengan Ade tadi. Iya. Kayak ini mereka harus waspada dengan Net. Kayak dari posisi under aja. Iya. Bisa tetap farming. Masih tetap goldnya itu ada di atas Skylar. Meskipun aku percaya ini goldnya dia dapatin waktu dari teamfight tadi. Tapi ya dia tetap menjadi salah satu pilar gitu loh untuk bisa diandalkan kan buat sampai dengan late game. Dari emblem setnya juga ya Skylar dengan emblem marksman, basic common emblem kalau kita lihat untuk netsnya. 03 mungkin gak terlalu bagus ya. Tapi itu 0 death buat GB. Wow. Ya gak ada death sama sekali sedangkan Sutsujin pada akhirnya memang di sini selalu bisa dihentikan juga. Ngebawa karir Rapture dan mungkin pressure di awal ya emang gak sempat kesorot tadi dari Jowhead-nya ya yang emang mainin karya mobilitas banget. Wilderness, Agility ini mungkin jadi satu faktor juga ya yang membuat akhirnya power triangle-nya ini move dari Famos membuat dua lininya jadi fat Om. Ya dan satu lagi sebenarnya. Dari Arkehoshi mereka nggak punya hero yang bisa langsung nge-burst kayak Gatot Kacanya sangat bebas juga. Iya. Dengan adanya Revitalize dia bakal nelen banyak sekali damage. Iya bahkan dari Skylar pun selama early game yang benar-benar di press kayak tadi, ya Skylar nggak bisa berbuat banyak untuk bisa makan Gatot Kaca gitu. Karena Revitalize juga bakal aktif kan. Iya dan ya butuh waktu kan. Bukan seperti Kari, Nathan yang bisa langsung nge-meltdown. Tapi dia masih butuh waktu juga untuk pecahin weakness point. Naik ke atas juga masih butuh satu-satu dari damage-nya dia. Dan itu yang membuat ya dari Famosnya juga mereka sangat-sangat strong sekali sih. Mungkin untuk DPS-nya sendiri GB karena menang level ya. Hampir 3 kali lipat ya, 18.000 sama 54.000, lalu 51.000 itu. Iya, dan kelihatan tadi sakit banget kan buat soul savernya dia. Cuma sekali hit loh itu. Sekali hit. Gak berapa kali loh. Ya sekali terus basic attack sekali. Hilang. Dan juga objektif yang memang ini cukup komplit bagi tim Famos juga. 3 turtle, 1 lord nih didapatkan dengan mereka ya. Jadi cukup menggila lah terutama buat di early game yang menjadi senjata mereka ternyata kan. Kayak game pertama mereka kurang nih di early game, game kedua udah
mereka bisa punya tempo karena mereka juga punya Jawhead nih yang selalu bisa ngirim satu dengan ejektornya. Iya, dan ngomong-ngomong soal Jawhead itu menurutku match up-nya Idok sama Sorn di roaming area bener-bener tergap sih si Idoknya. Yang aku bilang tadi ya, di early game damage potential dari Sorn itu bener-bener nyusahin banget untuk Idok. Walaupun udah punya beberapa skill escape yang bagus, skill satunya dan juga Shunpo-nya. Yeah. Tapi nggak cukup. Oke, dan untuk MVP di game yang kedua tentunya dipersembahkan oleh GoPay. Dan inilah dia, Chibi dengan Suyo yang tak tersentuh sama sekali, no death. Dan kalau kita bisa bilang, ini owning yang sangat-sangat masif dibandingkan dengan Sutsujin ya. Berbanding cukup jauh dari segi damage deal, 51.000 menjadi the carry juga untuk teman-teman dari tim Famos. Membuat dia sangat-sangat berbebas banget nih untuk mengejar siapapun di game kedua ini. Ya masalahnya ada di Chibi yang memang gak kepegang ya. Dari source damage-nya dia, terus juga dari bagaimana dia tadi bisa menghindari mungkin death dia dengan bersembunyi dalam rumput kan. Bahkan dapetin point kill, gak tumbang sama sekali. Oh ini unpredictable move dari Famos makin menjadi ya di game yang kedua. Well deserved sih sebetulnya, apalagi ini perfect dari segi perolehan angka. Wah 10 menit 900 gold per minute sih udah sadis banget dari Chibi ya. Even kita bicara adanya Chow loh tadi dari Dok juga. Mungkin kita bakal lihat ya untuk MVP highlightnya juga momen demi momen yang dimana tetap pada percentage angka perolehan dari objektif netralnya tinggi nih kayaknya yang dipegang sama Famos. Nah ya, karena dari Famos mereka selalu bisa pegang ya. Mereka punya Jawhead, entah itu Jawhead atau dari Gatot Kaca juga. Jadi dua hero-nya selalu mengacaukan yang akan membiarkan belakangnya selalu bebas nih kelihatannya. Kayak Karinya bebas, terus juga dari si Chibi-nya yang akhirnya juga bisa masuk dengan enak. Dan itu semua kelihatan dengan sangat jelas sekali. Chibi berani untuk melompat ke depan dengan Blade Surge-nya dia. Dan bahkan Vengeance, ini udah gak sanggup juga nih, hanya ngebaying time tapi gak bakal bisa membalikan selama di belakangnya juga gak ada orang. Iya, dan jujur aku bisa bilang ya bahwa memang ini masih 100% pick rate loh untuk Kari dari Nets ya. Belum terkalahkan sama sekali gitu ketika dia mengebawakan Kari. Dan setauku dia satu-satunya nih yang membawakan Kari di sini. Ah iya, satu-satunya. Dan berarti ini first time juga ya untuk one-one rate-nya hancur ya dari Skylar. Nah, ini momen paling krusial ya, karena Chibi ternyata gak terpick off sama sekali. Ya dia berusaha buat ditargetkan, banyak penyelamatan yang dilakukan juga dan bahkan ada solo kill nih yang dibuat dengan Chibi. Saking udah sakitnya dia. Ya tuh dibalikin semua langsung. Oke, itu cuma beberapa sayatan doang dan ini udah moment of truth-nya ya. Di bawah 1v1-nya juga nggak bisa diatasin. Dan ternyata di sisi lain ada team fight yang diatasi oleh RRQ yang ternyata nggak semaksimal itu sebenarnya. Let's go! Match yang akhirnya kita nantikan karena sekarang RRQ Hoshi dipastikan semifinal upper bracket. Dan yang pasti mari kita sambut dengan yel terlebih dahulu FIFA RRQ! Luar biasa sekali game ketiga di mana banyak orang tadi aku lihat di kolom komentar meragukan draft. Karena mereka membawakan hero yang sama, berhadapan dengan hero yang gak jauh beda juga. Hanya ada perbedaan di Hylos dan juga Gatot Kaca. Dan itu dipatahkan statement-statement banyak orang yang berkomentar tadi oleh teman-teman dari RRQ yang sekarang benar-benar mulus perjalanan mereka dan membuat tim tuan rumah ini turun ke lower bracket. Dan menandakan bahwa dua tim Malaysia yang ada di babak knockout, dua-duanya ada di fase lower bracket. Dan gimana nih Om, match ketiga kita? Ya mungkin ada beberapa hero yang sama memang ya, RRQ Hoshi. Tapi memang mereka juga punya jawaban sebenarnya kan. Kayak tadi kita lihat Franco-nya di sini udah gak perlu lagi ada roamer yang masuk dalam rumput untuk ngecek di mana ada Jawhead-nya. Tapi tinggal dikasih Iron Hook, kalau memang ada lawannya pasti yang bakal bubar di sana kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ya Kari, balik lagi Kari ketemu dengan Giv. Range-nya Kari sendiri udah pendek, harus masuk ke dalam zona real world manipulation. Jadi harus lebih safe juga dan harus membawakan yang namanya flicker di sini buat Karinya. Jadi gak aman sama sekali untuk dia di belakang. Dan jangan lupa satu lagi nih, jadinya terlalu cepat buat Skylar. Itu Trinity Marksman yang 720. Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Dan seperti biasa, karena match ketiga dimenangkan oleh RRQ Hoshi, kita sesaat lagi bakal nonton interview dari teman-teman RRQ Hoshi. Dan siapa kira-kira ini yang bakal diajak ngobrol nanti dengan host kita di sana, yaitu Rose. Dan aku penasaran sebenarnya ngelihat apa nih pendapat mereka di game kedua tadi. Karena jujur itu seperti bukan RRQ yang kita kenal gitu. Tiba-tiba 10 menit game tercepat di hari ini, mereka harus terima kekalahan tersebut. Dan kira-kira akan ditanyakan gak nih sama Rose di interview yang akan kita saksikan untuk RRQ Hoshi di match ketiga kita. Silakan.
just dropped the anti-heroes to the lower bracket. And with me here from RRQ Hoshi, we have Sutsujin and Dairen. Hi guys, how are you? Are you guys tired? Very tired. Very tired. Dairen, how are you? I'm fine. You're fine. Are you tired? No lah. No, not tired. Because win. Because you guys won. You know what? I agree. If you win, you are not tired. Okay, maybe you guys can take me back to game 2. Sutsujin, what happened in game 2? Did you guys actually expect to lose against Vamos? Actually, game 2 just a lot of misplay, I think. A lot of misplay. Yes. Game 3, how did you guys discuss backstage to bounce back for game 3? Our coach just tell us to reset. Don't need to think about the pause and just go on. Just go on. Okay, I like that. I like that. Now, Dairen, I have a question for you. We all know that RRQ Hoshi was the first team to qualify for knockout. So you guys actually had a long break, right? What did you guys do during your break? Kita latihan aja sih di hotel, kayak nonton-nonton gameplay semua tim. So you guys just studied and watched all the gameplay. You guys didn't go out and enjoy like other teams? Because I see other teams, they went out, go Bukit Bintang, go eat, go KLCC. You guys didn't do that? Kita pergi makan. Makan aja. Kita makan di Alor Next Street Food. Oh, okay. They went to a pretty touristy spot to eat. Was it good? Ya. It was good. You ate a lot? Sangat good. Makan banyak? Banyak kali. Banyak. Okay. Now, Sutsujin, another question of mine is, why did you guys decide to pick Ling? I feel like now in this patch, we don't really see Ling much. And if we do see it, it's a 50-50% chance of winning and losing, right? Yeah. So, what made you guys pick Ling? We already training Ling so many times, so that's why we we confident to play Ling. Oh, that's why you're confident to play Ling. Yeah. Will we see any other like good or unorthodox pick from you in the jungle? Yeah. Confirm. Confirm. Okay, Dairen. Later's match, TLID versus Team Spirit, will determine who you guys will meet in the upper bracket. Who do you want to meet, Dairen? Do you want to meet Team Liquid Indonesia or Team Spirit? Upper bracket. I choose Team Liquid. You choose Team Liquid. Why? Ya, Tim Liquid harus apa? Tim Liquid harus win karena nggak boleh kalah kalau dari Indo. Oh, okay. Team Liquid has to win because they cannot lose since they're from Indo. Okay, I like that. So, but what will happen if you guys meet them? Will you win or will they win? Bila jumpa di upper bracket, siapa mau menang? Ya, I confident. You're confident? Ya. Berapa persen confident? 95%. 95% confident that he will win up against TLID. Okay, Sutsujin, before we started the game, right, we saw a quote from you that the only person you miss in Malaysia is actually Smooth. Why do you miss Smooth? Because Smooth was very nice to me back then at KGE. Oh, he was nice to you? Yeah, he was very nice. He takes care of you well. Yeah. So, now that you just met Smooth in the international scene, how was it like? I'm very proud of him. You're very proud of him. Do you have anything to say to him? Because now he's in the lower bracket. He only has one life left. Any words of motivation for your old friend? I think just good luck on lower. Good luck and just, keep going, right? Yeah. Okay, one last thing. Sutsujin, the reason why you're playing extra well today, I heard is because you have a special buff. Guys, Sutsujin's mother flew in from Indonesia. So Sutsujin, what do you want to say to your mom? For my dad and mom, thank you for coming here, supporting me. Don't forget to come again tomorrow. Oh, that's so cute. I'm sure your mom and dad is very, very proud of you, Sutsujin. Thank you very much to Sutsujin and Dairen. Thank you. Congratulations as well. And with that, let us throw it back to the panel to talk about what happened in this amazing Best of 3 series. Ya, interview singkat bersama Dairen dan juga Sutsujin. Dan mungkin tadi kalau dari full interviewnya yang kita ambil fokus terlebih dahulu adalah Ling yang sempat ditanyakan juga nih ya. Karena mungkin itu adalah hero yang gak terlihat memang untuk digunakan oleh para tim yang bertanding juga nih. Jarang banget Ling muncul di M6 World Championships. Tapi itu ternyata jadi salah satu hero yang bisa dipilih juga oleh Sutsujin karena memang berdasarkan dari latihan yang udah dia jalankan. Ling ini jadi pilihan hero yang bagus juga untuk dia. Ya meskipun mungkin tadi secara statistik ya kayak pick Ling pun ya masih 50-50 gitu loh. Belum tentu buat bisa menang. Ya,
Ya, tapi memang ya mungkin udah masuk ke dalam part of strats lah buat Arki Hoshi itu sendiri. Jadi tinggal, ya kedepannya seperti apa nih? Karena untuk kedepannya udah lewat nih best of 3 series. Iya. Best of 5 nih akan menjadi next ujian buat Arki Hoshi. Wah, pasti bakal banyak banget kejutan. Terutama untuk di best of 5 ya. Karena di best of 3 aja, kita udah ngeliat banyak hero yang mungkin di Swiss Stage belum terlihat nih. Karena berjalannya di best of 1 dan juga best of 3 kan. Dan kali ini udah mulai masuk di best of 5 di semifinal upper bracket. Dan tadi sempat di-mention juga sama Sutsujin bahwa ya mereka pengen ketemu lagi sama Liquid ID nih ya. Sama Dairen juga tadi sempat bilang kayak gitu dibandingkan dengan tim Spirit karena katanya tim Indonesia nggak boleh kalah. Gimana nih Cipi lihatnya deh? Mau rematch juga ya, 95% juga ready ya untuk Dairen dan kawan-kawan RRQ. Aku setuju sih ya, semua Indonesia juga mau melihat hal itu terjadi juga di besok hari. Tapi ya pastinya lawan dari tim Liquid ID juga bukan tim yang mudah. Kita semua sepakat bahwa mereka juga bisa jadi dark horse ya Om untuk di M Series atau M6 kali ini. Iya, tim Liquid ya. Koreksi Dark Dragon ya. Tapi ya masalahnya ya mereka udah pernah kalah lawan tim Spirit di stage juga. Jadi semoga itu jadi learning experience instead of gimana ya, mereka malah down gitu. Oh kita udah pernah kalah lawan tim ini. Tapi kita bakal lihat dulu ke arah item yang udah di-secure dari kedua tim ini. Yang pertama, yang utama adalah Skylar ya. Bawah. Ini fast farming sih buat Skylar sendiri. Udah apa itu sepatu, shoes, udah usah ya. Udah ada benar-benar full item tadi untuk Skylar. Dan bahkan tadi menit 7 loh untuk 3 item attack speed marksman. Kalau bandingkan dengan Nets tadi menit 11. Iya, kalau di Jawa namanya nyeker itu. Nyeker ya, iya memang nyeker. Itu nggak cuma di sana sih, kayak di mana-mana juga. Emang iya? Iya Pak. Jujur ya. Ini yang tadi aku sempat mention juga, di mana memang Skylar dia nggak ada ke arah Wind of Nature. Jadi fokus untuk item terakhirnya itu adalah Windtalker kan. Karena memang dia tahu dalam kondisi upper di mana dengan membawa Franco dari Idok yang ini menjadi mimpi buruk harusnya buat Famos. Berulang kali tarikan maut yang membuat chance weakness point berhasil dipecahkan dengan cepat. Iya, dan satu lagi sih, ini Famos kan beda ya. Bedanya Famos tuh game kedua dan game ketiga. Iya. Mereka gak dapat early game-nya, dah. Dan mereka langsung hancur di sana. Kayak mereka emang gak punya persiapan kalau mereka lagi kalah di early game. Mungkin harusnya lebih agresif dikit ya. Soalnya kalau misalnya mereka mau tabrak aja ngelawan Franco-nya di early game dan mereka bisa dapat early game, itu story-nya bakal beda banget di mid game nantinya. Tapi masalahnya mereka nggak terlalu respect banget sama potensial dari Franco-nya sendiri ini. Ya, dan kita selalu tahu lah, Franco ini adalah hero yang perusak untuk setup strats yang dilakukan juga. Mau ada boost tinggal ditarik pakai Iron Hook kan. Ya udah gak perlu lagi masuk ke dalam atau butuh sesuatu untuk langsung nabrak. Ya, dan itu somehow works banget sih di tangan Idok ya. Dan ini jadi surprise pick juga ya, menarik dengan ngebawain karena 3 Tenacity, ngejawab permainan unpredict dan juga permainan agresif yang dibawakan oleh Famos di game yang ketiga. Tadi 14 menit ya kurang waktu dan 60 ribuan ya ini damage yang ditorehkan oleh sosok Skylar. Ini cukup timpang sih dengan Nets yang gak dapetin space banget kalau kita ngomongin carry yang 2 kali dipakai nih Om. Iya, tapi karinya juga masih bisa ngedeliver damage ya. Iya. Jadi masih harus diperhitungkan lah tapi untuk lawan-lawannya nanti nih. Setidaknya ini ada pembalasan ketika 100% win rate-nya 1-1 dihancurkan di game kedua. Game ketiga 100% win rate dari karinya Nets juga dihancurkan. Iya, dan pembalasan buat Chibi juga nih. Ada pembalasan juga dari Susbin. Sekarang turtle rate-nya nggak 0% lagi. Oke. 33%. Masalahnya, poin pentingnya adalah RRQ Hoshi hanya mengamankan 1 turtle ya. Turtle dari 3 9. game. Ya, dari 9. Dan MVP Wow. of the game by Gopay jatuh ke tangan Skylar lagi yang kita lihat kembali hadir dengan 1-1 yang memang untouchable, 0 death selama kurang lebih ya 14 menit game berjalan tadi. Yep, dan ya seperti yang Cipi bilang tadi ya, bukan pull yourself together, tapi Tenacity yang dipakai. Jadi agak beda di sini ya. Kayak game kedua kan masih pakai pull yourself. Jadi Tenacity jadi dia ya lebih sustain aja sih buat di lane-nya dia. Cukup respect ya Om ya sama permainan agresif yang tadi dibawa juga sama teman-teman dari Famos. Apalagi ya carry jauh head-nya tadi kan. Iya, carry jauh head jadi masalah. Buat di early nih akhirnya ya ada jawaban sedikit lah untuk bisa sustain dan mempertahankan hidup dia ya. Di bagian bottom lane juga. Dengan full item itu udah pas banget tadi sih di menit yang ke-7, menit yang ke-9 tadi kalau nggak salah punya yang 3. Iya, makanya udah cepet banget jadinya ya. Tapi kalau kita lihat dari highlights ya, memang berulang kali semua momentum dari RRQ Hoshi diciptakan dari Iron Hook-nya Idok. Dan itu yang benar-benar ngebuat mereka early game nggak under condition dibandingkan dengan game sebelumnya. Ya, dan jangan lupakan di sini Sutsujin bukan yang typically Joy yang pakai Starium ya. Iya. Yang dash, basic attack ada true damage-nya. Dia langsung ke Genius One juga. Iya. Yang jadi cuma bakal kumpulin ya stack-nya dari Rhythm of Joy dan langsung saja udah nyalain tuh Electrifying Beats.
Nah ini dia banyak kondisi di mana memang pecahin dari weakness point ini menjadi salah satu senjata untuk Arky Hoshi bisa memenangkan pertempuran mereka juga. Karena ya Iron Hook-nya nih faktor kunci juga buat mereka. Sama satu lagi, aku hampir lupa nih. Flicker Rinse. Ini yang sempat kita selalu mention buat Rinse sendiri. Dia flicker maju ke depan dan tadi dapat tadi. Selalu ya. Iya. Darah muda ya. Darah muda. Darah muda yang memang kita nggak bisa